Eranya berganti. Bani Israel yang punya privilege, bahasa keren sekarang, kemudian berganti, mereka ada di bawah, jadilah budak. Dan itu generasi yang cukup lama. Ingat, tidak disebutkan siapa namanya sosok ini. Ini gelarnya. Kalau di Quran tidak disebutkan siapa nama detailnya, kapan kejadiannya. Ini memberikan kesan bahwa sifat-sifat dan karakter ini akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan cara yang sama. Ingat itu baik-baik, ya. Maka nggak usah dicari, ya, nggak usah dicari siapa nama sejatinya. Itu nggak ada kerjaan, ya. Karena yang dimaksudkan itu hikmahnya, bukan nama aslinya, ya. Turunkan ke sini, ada ramalan akan datang lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Firaun ini. Maka keluarlah dekrit dari sini. 1. Lakukan spionase yang sangat terukur. Perhatikan baik-baik ya. 1. Apa ukurannya? Tempel setiap perempuan yang sedang mengandung oleh seorang intel untuk mengamati. Lihat apakah lahir itu laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, bebas hidup. Kalau laki-laki, eksekusi langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Cara mengeksekusinya, maaf, ambil bayinya, lempar ke bawah, dan gorok berkali-kali sampai dia wafat. Kalau disembeli, tapi tidak dijatuhkan, itu bahasa Arab disebut nahar namanya. Unta itu disembeli tapi tidak dijatuhkan. Makanya unta disebut dengan nahar. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Karena unta nggak dijatuhkan dulu, langsung nahar namanya. Di sini, di wilayah naharnya, dekat kerongkongannya. Tapi kalau kita jatuhkan dulu, seperti kambing, kerbau, sapi, ya, dan sejenisnya, dijatuhkan dengan lembut, lantas kemudian disembelih sekali sembelihan, itu zabaha namanya. Ya, zabaha yadbahu zabha. Tapi kalau berkali-kali begini, itu zabaha yudabbihu. Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum. Itu saking kejamnya Fir'aun, setiap intel itu mesti membawa pisau yang sudah tajam terasa. Kalau lahir laki-laki, bayi merah, langsung ambil, jatuhkan di hadapan ibu yang melahirkannya, gorok sekali-kali, berkali-kali sampai dia meninggal. 1. 2. Fir'aun membuat sistem tata negara yang didukung oleh 2 pokok yang paling kuat. 1, saya tuliskan jadi 2 berarti ke sini. Bagian pertama pendukung Fir'aun ini, ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, aspek militer. Ada ahli strategi, jenderal perangnya namanya Haman. Siapa namanya? Yang kedua, dia siapkan pemodal. Ya, kalau sekarang ada istilah-istilah apa namanya? Istilahnya apa namanya? Oligarki. Ya kan? Diistilahkan sekarang pengusaha gelap ketemu dengan penguasa zalim. Ya, itu namanya korun. Korun. Jadi korun itu penyandang dananya, aspek ekonominya. Kalau ingin Anda membentuk satu negara yang kuat, pemerintahan yang kuat, pastikan 2 hal yang kuat. 1, ekonominya, keduanya militernya. Teori ini sudah dipraktekkan oleh Fir'aun. Dia punya kuasa karena punya militer yang kuat, jenderal yang hebat, ahli strategi. Yang kedua, punya penopang dana dari bidang ekonominya, yaitu Qarun. Ditemukan di mana keterangan ini? Al-Quran, surah ke-40 Ghafir, di ayat ke-23 sampai 24. Dan kami utus Musa kepada Fir'aun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun wa qalu sahirun kadzdzab. Tuh, disebutkan nih 3 ini. Saya catat dulu ya. Fokus baik-baik ini, fokus baik-baik. Jadi yang memberlangsungkan siksaan, kerja rodi, kemudian sampai pembunuhan, penyiksaan, pembantaian, genosida yang dilakukan oleh Fir'aun itu, aspeknya ini yang ditata. Spionase, intelijen diperkuat, militer diperkuat,
Sekuat-kuatnya habiskan. Yang melawan binasakan, binasakan, genosida. Kalau perlu sekampung bakar semua, habiskan semua. Jangankan orang-orang yang jauh, istri sendiri kalau membangkang hukum juga. Lemparkan ke kolam yang sudah dipanaskan. Firaun. Siapa yang tidak ikut dengan perintahnya selesai. Karena dia sudah menghabiskan diri dengan tingkat rasial yang paling tinggi. Dan cuma 2 orang di muka bumi yang menempati posisi ini. Satu Namrud, kedua Firaun yang mengaku Tuhan. Bahkan secara gamblang dia menyatakan, Firaun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling agung. Ya, manusia sekarang nggak sampai ke level itu. Apa kaitan kemudian dengan generasi ini? Musa alaihissalam, lantas singkatnya terlahir. Ini kalau saya bicara terlalu detail, nanti bocor. Ya, lebih baik kemudian kita bicarakan yang umum saja. Bocor yang saya maksudkan boleh jadi ini menjadi strategi yang sangat penting, gitu kan? Musanya ditempatkan oleh Allah di dalam inti kerajaan Firaunnya. Tumbuhnya di situ, dirawatnya di situ. Paham nggak? Tumbuh di situ, dirawat di situ, sampai kemudian ditahbiskan menjadi nabi dan rasul. Secara singkatnya membawa semua keturunan Bani Israel yang masih ada untuk keluar dari negeri ini. Karena Firaun nggak mau damai, nggak ada gencatan senjata, nggak ada damai. Pokoknya sepanjang masih ada genosida, habis semua, nggak ada damai-damaian. Ya, makanya kalau ada yang sekarang seperti itu keturunan sana tuh. Nyambung ke sana. Saya baru baca berita hari ini, ada salah seorang pemimpin negara mengatakan tidak ada gencatan senjata, nggak ada peluang damai. Itu kalau dikaji nasabnya sampai ke atas. Makanya Quran benar, nggak disebutkan namanya, bukan detailnya, tapi gelarnya untuk memberikan kesan bahwa akan ditemukan orang-orang yang punya jabatan tapi sifatnya seperti ini. Balik. Musa membawa kaumnya. Karena dalam bahasa lisannya Musa, ya qaumi, kaumku. Keluar dari Mesir. Fokus. Firaun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, persis di depan mata Musa dan semua pengikutnya. Musa ditemani oleh saudaranya namanya Harun. Musa punya bapak namanya Imran. Bukan Imran yang bapaknya Maryam, tapi Imran yang lain. Ya, Imran punya anak 3, satu Musa, yang kedua Harun, yang ketiga perempuan namanya Maryam. Itu unik sekali. Makanya nanti ketika Maryam ibundanya Isa alaihissalam mengandung dan melahirkan, karena diizinkan oleh Allah, maka dituduh oleh kaumnya, ya ukhta Harun. Itu kalimat majas. Untuk memberikan kesan, kamu kan orang soleh, perempuan soleh seperti Maryam dulu yang soleha, yang punya saudara namanya Harun. Kenapa kamu menyimpang? Kenapa kamu berzina? Itu ditemukan nanti di surat Maryam. Balik ke sini. Musa dan Harun membawa kaumnya ini yang telah keluar dari kejaran dan perlakuan serta kekejaman Firaun, selesai keluar dari Mesir. Sebelum saya sampaikan sampai ke titik ini, saya ingin terangkan satu hal yang penting dulu. Saya mau tanya pada Anda sekalian. Pernah ada yang tahu nggak berapa jumlah umat Nabi Musa, kaumnya Musa yang ikut dengan Nabi Musa keluar dari Mesir pada saat itu? Berapa jumlahnya? Gampang, jumlahnya banyak. Itu aja ya, kalau pusing. Jumlahnya banyak. Saya tuliskan misal, permisalan 100 orang. Misal saja. Ini telah mengalami sisa-sisa penjajahan, perbudakan, penindasan, tekanan. Saya tanya pada Anda, punya beban psikologi nggak? Punya kenangan nggak? Punya memori nggak? Saya tanya pada Anda, 100 ini adatnya sama tidak? Karakternya sama nggak? Sifatnya sama nggak? Sifat mereka berbeda, karakternya tidak sama, dan mereka menyimpan memori yang berbeda. Ada yang yakin dengan kenabian Musa dan Harun, ada yang taat dengan Musa dan Harun, tapi yang ada pengen ikut-ikut aja, yang penting